kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya Permatasari Harahap. Program Go Healthy hadir menjumpai Anda, tentunya kami akan memberikan informasi kesehatan. Tapi kami juga akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Lalu siapakah nama narasumber kita hari ini di Go Healthy? Tapi sebelum saya memperkenalkan beliau, kita simak dulu video tayangan profil berikut ini. Ini dia. Akibat kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman manis, Cory sempat memiliki kadar gula darah yang tinggi. Ia didiagnosis mengidap diabetes ketika usianya masih 45 tahun. Kala itu, kadar gula darahnya bisa mencapai 350. Kondisi ini pun membuat Cory menjadi khawatir sebab sang suami tercinta mengalami gagal ginjal akibat kadar gula darah yang tinggi. Selama 3 tahun, ia menemani suaminya menjalani cuci darah hingga beliau menghembuskan napas terakhirnya. Kekhawatiran Cory pun kian bertambah ketika dirinya dikatakan memiliki hipertensi dan jantungnya kerap berdebar-debar kencang. Beruntung, ia langsung bergegas mengubah pola hidup dan juga menggunakan teknologi laser sejak Maret 2021. Hasilnya menunjukkan tekanan darah Cory kini sudah stabil di 130/80. Gula darahnya pun menjadi jauh lebih terkendali, yakni sudah di bawah 200. Dan ia bisa hidup lebih sehat di usianya yang sudah 63 tahun. Nah, itu dia profil narasumber kita hari ini di Go Healthy. Tapi sebelum kita berbincang langsung dengan beliau, saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo, baik pemirsa, tetap sehat dan bahagia. Di sampingnya ada Mbak Preti si cantik. Hai Mbak Preti. Halo Ai, apa kabar Ai? Sehat. Pemirsa di rumah sehat selalu ya. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita hari ini yang sudah terhubung secara daring. Ada Ibu Cory di Medan, Sumatera Utara. Horas Ibu Cory. Horas Mbak, horas. Hai, apa kabar? Gimana kondisinya hari ini, sehat? Luar biasa sehat. Luar biasa. Ibu Cory ini ada masalah diabetes, gula darah yang tidak terkendali, lalu juga ada hipertensi. Ibu itu mengetahui ada gula darah sejak usia memasuki 45 tahun. Dan sebelumnya berarti tidak ada masalah apapun? Tidak, sebelumnya saya tidak rasa gitu ya. Dan suatu ketika di usia 40-an lebih, 45, saya jatuh dari motor, lalu ada luka di dengkul. Luka nggak baik-baik, semakin hari kok semakin membesar lukanya. Lalu saya periksa, gula darahnya tinggi. Sekitar berapa, 200-an, 80, 250 gitu deh. Lalu saya dikasih makan, konsumsi obat. Nah, yang namanya juga males ya, kadang bolong-bolong, kadang nggak dimakan. Terus pola hidup makan saya pun nggak terkendali gitu. Baik. Makan banyak. Boleh tahu nggak makanan apa sih kesukaannya? Santan, gulai kari, semua suka. Oke. Ya. Nah, ini kan gula darah sudah tinggi. Ternyata konsumsi obat-obatan juga tidak teratur. Akhirnya tinggi lagi, ya kan? Sempat meninggi lagi. Paling tinggi di angka 350. 300 pernah, ya 350 pernah. Itu rasanya gimana waktu tinggi-tingginya itu? Pusing kah atau apa? Pusing dan badan lemas. Makan banyak tapi badannya semakin lemas. Ibu juga ada hipertensi. Tensinya pernah sampai di angka 190. Iya. Nah, ini 180, 190, bawahnya itu 90, sangat tinggi. Lalu saya kira ini udah nggak beres ini tubuhnya, jantung berdebar-debar. Iya, sangat kencang gitu. Ibu gimana? Di lingkungan keluarga seperti apa? Apakah punya masalah kesehatan yang sama juga atau bagaimana? Ya begitu, suami saya kan diabetes dan hipertensi. Dan ujung-ujungnya dia kan ke ginjal. Kena gagal ginjal. Lalu sempat cuci darah 3 tahun. Orang tua saya dua-dua, papa mama saya diabetes. Dan saya pun udah takut sih sebenarnya, pastinya cenderung ya. Karena genetik saya ada yang ini, diabetes dan hipertensi. Bahkan bapak saya stroke. Memang orang tua ada diabetes, ada hipertensi, bahkan ayah stroke, suami. Tapi tidak berarti bahwa kalau kita punya keturunan, kita juga akan menderita kalau kita menjaga pola makan, hidup kita, pola hidupnya itu dengan baik ya. Terutama kalau kita sudah tahu, yaitu berarti ini diabetes hipertensi itu kan pasti disebabkan oleh karena darah yang kental, pembuluh darah yang kaku. Berarti saya harus menjaga pola hidup saya ya, dan berusaha agar supaya darah saya tidak kental, pembuluh darah saya tidak kaku dengan cara mengatur pola makan. Berbicara masalah faktor resiko nih, ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Nah, yang bisa kita rubah nih contohnya
adalah pola makan, tidur, istirahat, lalu stress management, lalu juga merokok, faktor-faktor lingkungan ada beberapa yang bisa kita rubah. Dan ada faktor yang memang nggak bisa kita rubah nih, yaitu contohnya seperti Ibu Kori nih yang punya riwayat keluarga. Tapi kan bukan berarti kalau misalkan udah ada faktor resiko yang nggak bisa kita rubah, kita pasrah begitu aja. Yang nggak juga, kita harus upayakan dong. Iya, Ibu Kori ini kan pada waktu itu sudah memasuki usia pasca menopause juga. Kalau memasuki usia menopause itu estrogennya pada perempuan itu menurun drastis. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya itu menjadi lebih kaku. Metabolisme gulanya menjadi kacau, termasuk daripada fungsi daripada insulinnya juga menjadi berkurang. Seringkali banget mereka-mereka itu menderita diabetes. Demikian juga dengan hipertensi, pembuluh darah yang semakin kaku dan kemudian tidak elastis lagi karena nitric oxide-nya khususnya pada pria juga berkurang. Akibatnya selain gangguan daripada hipertensi biasanya diikuti juga dengan gangguan keperkasaan. Baiklah Ibu, tadi dari video profil Ibu saya melihat sebuah catatan kesehatan Ibu saat ini jauh meningkat sejak menggunakan teknologi laser. Benar ya? Saya ingin dengerin langsung dong dari Ibu, manfaat yang Ibu rasakan apa aja sih? Kan waktu itu saya badannya sangat tidak nyaman ya. Jadi saya pengen lebih sehat. Lalu saya ada nonton di salah satu TV teknologi laser. Sebelum saya menggunakan teknologi laser ini, saya tidur pun susah, jantung tadi berdebar-debar. Ini tangan saya sebelah kiri ini tidak bisa diangkat. Lalu saya menggunakan ini, saya berusaha untuk mendapatkan ini. Lalu saya pakai di bulan Maret. Luar biasa perlahan-lahan dari 15 menit, 30 ke 60 ya. Sampai dengan sekarang saya rutin, ini saya bisa diangkat. Yang susah tidur sudah bisa nyenyak. Dan saya pun setelah saya menggunakan teknologi laser itu, tensi saya setiap pagi saya tensi itu 120, 130 per 80. Jantung pun yang berdebar-debar itu sudah mulai perlahan-lahan hilang. Nah, gula saya periksa pagi-pagi 90 pernah. 120 pernah. Sudah lebih terkontrol. Baik. Dan saya sangat senang ya. Senang banget. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang-bincang dengan Ibu Kori terkait masalah kesehatannya dan solusinya ternyata sudah ada di sini. Dan kita juga pengen tahu dong dari Mbak Preti juga Mas Boyke, kira-kira nih apa yang terjadi dalam tubuh Ibu Kori kok memasuki usia-usia menopause itu kok malah penyakit mulai berdatangan. Dan ternyata ada solusi adalah dengan teknologi laser. Dan bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya kita akan ulas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan Go Healthy dan punya keluhan kesehatan seperti diabetes atau hipertensi, yuk simak perbincangan kami baik-baik karena ada contohnya di sini. Narasumber kita hari ini ada Ibu Kori, usianya 63 tahun. Beliau ini punya faktor keturunan diabetes dan juga hipertensi dari kedua orang tuanya. Gula darahnya di angka 280 bahkan sempat tinggi sampai di angka 350. Tidak hanya itu saja, tapi juga beliau ada masalah hipertensi yang sampai di angka mencapai 190/80. Ibu, itu kan tadi yang buruk-buruk saja. Sekarang Ibu sudah jauh lebih baik kondisinya setelah menggunakan teknologi laser. Boleh ceritain sama kita, tadi yang tinggi-tinggi itu sekarang sudah berapa angkanya? Sejak saya menggunakan teknologi laser, diabetes saya periksa di 110, terkadang juga mau turun lagi 90. Hipertensi saya sudah 130/80, 120/80 pernah. Ibu Kori dan keluarga ini sebenarnya sedang mengajarkan kita betapa berbahayanya kekentalan darah. Ya. Beliau mengakui bahwa memang sebelum-sebelumnya mereka makan segala macam dimakan dan akibatnya terjadilah kekentalan darah. Ya. Ibu Kori alhamdulillah belum terjadi komplikasi. Ya, karena darah yang kental ini tergantung di mana menyumbatnya. Tapi suaminya dia terjadi penyumbatan di ginjal, ya sehingga terjadi gagal ginjal lalu mengakibatkan cuci darah. Kalau dia menyumbat juga di pembuluh darah otak, dia akan mengakibatkan stroke. Kalau di jantung, serangan jantung. Tapi alhamdulillah Bu Kori ini ketika jatuh
lukanya tidak sembuh, dia ketahuan diabetes. Dari situlah beliau berusaha untuk mencari bagaimana pengobatannya, dan alhamdulillah juga bertemu dengan teknologi laser. Iya. Jadi kekentalan darah yang mengakibatkan diabetesnya tinggi, kemudian kekakuan pembuluh darah dan kekentalan darah yang mengakibatkan tekanan darahnya juga tinggi pada Ibu Kori ini terbantu oleh teknologi laser. Karena ketika teknologi laser itu dipakai, maka dia akan mencegah pengentalan darah dengan menghambat terjadinya penempelan yang mengakibatkan pengentalan darah itu kan penempelannya. Kemudian yang sudah menempel diuraikan. Yang namanya mekanisme agregasi trombosit dan fibrinolisis. Potensinya juga bisa turun ya. Ya karena teknologi laser ini kerjanya apa? Dia mengaktifkan kembali nitric oxide sehingga dia itu bisa membuat pembuluh darahnya menjadi elastis kembali. Pembuluh darahnya bisa melebar. Karena pembuluh darahnya melebar, elastis, maka tekanan darahnya akan menurun. Ini yang dialami oleh Bu Kori. Gula darah tuh biasanya normal itu berapa sih? Kadang-kadang mereka suka salah paham nih. Iya, Normalnya kalau jadi kalau misalnya kita cek gula darah ini kan ada dua nih, ada gula darah sewaktu dan ada gula darah puasa. Seseorang dinyatakan diabetes apabila gula darah sewaktunya atau yang sehabis makan ini lebih dari 200. Kalau misalkan yang puasa ini lebih dari 125. Tapi memang kita belajar ya dari cerita Bu Kori bahwa gejala diabetes ini sebenarnya beragam. Bu Kori sendiri baru tahu dia diabetes ketika menyadari kok lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah ini terjadi karena gula itu tidak bisa tersalurkan sampai ke ujung tubuh dengan baik. Numpuk semua di pembuluh darah. Nggak bisa diedarkan secara maksimal. Nah apa yang terjadi? Kalau gula darahnya numpuk terus-menerus, akhirnya darahnya pastinya jadi lebih kental. Darah yang kental akhirnya membuat pembuluh darah juga menjadi rusak. Pembuluh darah rusak akhirnya semuanya buyar. Komplikasi bisa muncul. Kalau pembuluh darah kecil yang rusak, akhirnya rusak di saraf. Kalau misalkan pembuluh darah yang rusak, waduh itu lebih berbahaya lagi. Bisa terjadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Makanya nih penting untuk kita menjaga gula darah kita agar jangan sampai numpuk aja di dalam pembuluh darah kita. Salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah pengantaran gula darahnya harus dimaksimalkan. Dengan teknologi laser membuka pembuluh darah sehingga hantaran gula darah ini menjadi lebih bagus lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penggunaan gula darah diubah menjadi energi. Ini lebih maksimal lagi dilakukan oleh teknologi laser. Tadinya gula darah yang numpuk ini nantinya disalurkan menjadi lebih baik, diubah menjadi energi. Energinya meningkat, di saat yang bersamaan gula darahnya lebih banyak terpakai. Nantinya harapannya menggunakan teknologi laser secara rutin, ditambah lagi dengan menjaga pola hidup sehat lebih baik lagi, dan juga mengonsumsi obat-obatan secara rutin, itu gula darahnya menjadi lebih terkendali dan baik. Jadi kalau Anda mau sehat juga nih, yang saat ini punya masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan ingin sehat seperti Ibu Kori yang tadinya semuanya tinggi dan sekarang sudah aman terkendali, yuk terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana caranya Anda untuk bisa menggunakan teknologi laser? Silakan simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Ibu Kori ini penonton setia Go Healthy loh. Dan merasa perlu untuk kemudian betul-betul menjaga kesehatannya karena memang tersadar belajar sama kita tiap hari. Betul, dan senang sekali ya kalau kita mendengar cerita beliau ya. Ini artinya kan tujuan kita telah tercapai nih Mbak Tantri. Bersama-sama juga dengan menyertakan teknologi di dalamnya. Itu perlu dong. Kalau kita pakai teknologi laser, buktinya tadi kan gulanya, tensinya, jadi lebih terkendali dengan menggunakan secara rutin Mbak Tantri. Dan bukan hanya masalah terkendali Mas, tapi ini kan berarti terhindar dari resikonya, komplikasinya. Itulah kenapa kita harus berjuang berbagai macam cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena kalau udah kena komplikasi Mbak Tantri, aduh, mendingan jangan deh. Kalau kita pakai laser kan selain gula, kemudian tensi terkendali, tapi kan juga bisa meningkatkan kualitas darah kita. Dan kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mas Panji, gimana dong caranya supaya dokter laser ini bisa hadir ke pemirsa saat ini? Cara mendapatkannya mudah sekali nih Mbak Tantri dan juga pemirsa di rumah. Yang paling penting adalah sekarang, mari bersama-sama kita jaga kesehatan tubuh kita dan kita gunakan dokter laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kami sekarang juga supaya sama-sama kita bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Yuk sekali lagi diingatkan kepada Anda pemirsa untuk bisa segera memanfaatkan dokter laser dari GoGoMall ini untuk bisa merasakan manfaat terbaik bagi Anda dan juga keluarga Anda. Didukung oleh
Hai pemirsa, hati-hati ya bagi Anda yang punya hobi makan banyak atau gemar mengkonsumsi yang manis-manis secara berlebihan, lalu juga yang asin-asin secara berlebihan, hati-hati. Nanti Anda bisa terkena diabetes dan juga hipertensi. Contohnya adalah Ibu Kori nih yang terhubung bersama kita via daring, ada di Medan, Sumatera Utara. Beliau ini hobi sekali makan banyak, manis semuanya, asin semuanya. Akhirnya terkena diabetes meskipun ada faktor keturunan dari kedua orang tuanya. Tensinya sempat tinggi di angka 190, diabetesnya, gula darahnya sempat di angka 350. Tapi itu dulu ya kan. Sekarang sudah jauh lebih baik. Tensi sudah normal, gula darah juga sudah normal. Yang tadinya rasa berdebar-debar itu juga udah nggak ada lagi ya Ibu ya? Iya, betul. Sudah hilang. Benar. Dan Ibu Kori ini juga punya Silang. pengalaman bahwa almarhum suaminya sempat mengalami komplikasi akibat diabetes adalah gagal ginjal. Benar ya Ibu? Saya yakin Ibu tidak ingin seperti ini, makanya Ibu langsung merubah pola hidupnya menjadi jauh lebih sehat dan menggunakan teknologi laser. Nah Ibu, ngomong-ngomongin teknologi laser, tadi Ibu juga sempat mengatakan ada keluarga atau saudara Ibu yang sudah menggunakan teknologi laser kan ya. Nah Ibu tahu nggak manfaat yang beliau rasakan tuh apa? Ini keluarga adik saya yang sebelumnya darah tinggi, hipertensi ya, darah tinggi ya. Ya. Sama suami istri, malah suaminya diabetes juga. Saya sudah pakai udah sekian lama, kata dia. Saya sekarang tensi saya sudah normal dan gula darah suami saya juga sudah normal. Tadinya yang paling susah tidur ini adiknya ini, suamiku ini, kata dia, sekarang sudah sangat bisa tidur dan kelihatan sudah begitu sehat. Di sini ada Mas Boyke yang kita tahu, Mas Boyke yang tadi Mas Boyke sudah sampaikan kalau kita memasuki usia menopause dan lain-lain itu kan pasti segala sesuatu menurun. Memasuki usia tua, ya, pria andropause, wanita menopause, itu jelas perlindungan hormon testosteron pada pria, estrogen pada wanita itu mengakibatkan kita mudah mengalami kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Makanya mengapa pada usia menopause sering terjadi serangan jantung. Bahkan dikatakan serangan jantung pada wanita menopause itu meningkat 3 kali lipat. Gejala stroke juga meningkat 3 kali lipat pada usia mereka andropause sekitar 55 tahun. Ini menunjukkan bahwa proses kekentalan darah, kekakuan pembuluh darah terus berlangsung. Dengan teknologi laser ini salah satu upaya kita di samping pola hidup sehat, check up, mengkonsumsi obat teknologi laser ini bisa membantu karena dia mempunyai 3 macam sinar. Sinar yang merah, dia membantu untuk kekentalan darahnya sehingga aliran darahnya lancar. Sinar yang birunya membantu untuk menurunkan tekanan darah sehingga tekanan darahnya menjadi normal kembali. Dan yang terpenting ada sinar kuningnya. Sinar kuning ini akan mengaktifkan hormon melatonin, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan lebih dalam. Dan juga sinar kuning ini mengaktifkan hormon yang lain, yaitu hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Makanya disebut dengan happy life, ya. Dan dengan endorfin dikeluarkan, kita akan menjadi lebih bahagia. Kalau kita tidurnya nyenyak, bahagia juga, apa yang terjadi? Imunitas kita meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya kita jarang terserang sakit dan penampilan kita lebih awet muda. Kalau kita berbicara masalah usia, waktu ini kan pasti terus akan berjalan. Gak bisa kita hentikan. Usia juga gak bisa kita putar balik. Itu mengapa kita harus siasati nih sebenarnya dari sedini mungkin buat yang masih muda-muda. Ini harus ditabung nih kesehatannya untuk mempersiapkan hari-hari di masa tua. Kenapa? Karena ketika usia tua ini sudah datang, maka penyakit degeneratif pun datang. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penuaan ini pasti akan muncul. Contohnya pada darah dan pembuluh darah jadi kental, pembuluh darah jadi kaku. Pada persendian bisa terjadi pengapuran sendi, bisa terjadi peradangan sendi, bisa juga terjadi penurunan massa otot. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan, disinarkan secara langsung pada area otot dan sendi. Gunanya tadi untuk menurunkan proses peradangan, untuk mencegah terjadinya pengapuran sendi, agar aliran darah ke area sana lebih maksimal lagi. Di saat yang bersamaan kita juga harus jaga nih volume otot kita agar tetap kita bisa aktif untuk bergerak di usia lanjut. Bisa dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Oke, baiklah. Tadi kan pemirsa udah dengar sendiri ya manfaat yang dirasakan oleh Ibu Kori setelah menggunakan teknologi laser. Sekarang giliran Anda, masyarakat Indonesia lainnya juga menggunakan teknologi laser. Dan sekarang selain Ibu Kori yang sudah merasakan manfaatnya, ada lagi nih masyarakat yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya pernah itu pingsan, dibawa ke dokter sama anak saya. Setelah dicek di dokter,
diabetes, kena saya 600. Saya baru tahu itulah. Alhamdulillah, gula darah saya akhirnya 130. Dan dokter bilang nggak usah minum obat gula lagi. Biasanya kurang tidur, jadi kadang nyenyak tidur. Dan istri saya sekarang juga sering kemana-mana kuat jalan. Terima kasih teknologi Laser. Keluarga saya sehat. Ibu Kori, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin boleh dong saya dengar atau pengen tahu gitu, harapan Ibu ke depannya apa sih, Bu? Harapan saya di masa lanjut usia ini, di masa tua saya ini, saya akan lebih sehat lagi. Saya bersyukur ada teknologi laser yang membuat seluruh tubuh saya ini mengalami kesehatan yang lebih lagi. Baik, terima kasih Ibu Kori sudah berbagi di Go Healthy. Sehat terus, salam untuk keluarga di Medan, Sumatera Utara. Horas Ibu. Dan terima kasih. Terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Terima kasih Mas Boyke. Sama-sama, Semoga Mbak. perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan giliran saya lagi ini untuk mengingatkan Anda, bagi Anda yang saat ini punya masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan ingin sehat seperti Ibu Kori, ayo terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Lalu bagaimana caranya Anda untuk bisa mendapatkan teknologi laser? Silakan Anda simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Yes. ini selalu diingatkan ya yang namanya diabetes, kolesterol, hipertensi. Kalau tidak terkendali, komplikasinya ini loh. Betul, itulah makanya Mbak Tantri pentingnya kita untuk memilih teknologi yang tepat untuk mendampingi hidup sehat kita. Ya, apalagi kalau bukan dokter laser dari Gogo Mall. Dokter laser ini di Indonesia sudah dari 2011, Mbak Iya. Tantri. Ini kan juga menunjukkan bahwa banyak yang pakai, banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana komitmen kami dari Gogo Mall terhadap kesehatan Anda di rumah. Salah satu yang kemudian menyebabkan ini jadi mudah dipakai karena portable kan? Karena tujuannya kan memang supaya kita bisa pakai sambil nyetir, Sambil rekaman. sambil kita ngobrol, ya kan, sambil bekerja, bisa kita gunakan dan bahkan bukan hanya sendirian yang bisa menggunakannya, kita juga bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Satu keluarga bisa hidup lebih sehat. Paling senang kalau dilengkapi dengan aksesorisnya Nah. gitu loh. Yang di hidung, intranasal. Intranasal. Jadi memang kan kalau misal kita sudah memiliki dokter laser, pasti akan mendapatkan intranasal itu secara gratis. Dia bisa digunakan di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita kan. Itu muncul tuh di layar. Nah, ini juga untuk membantu beberapa keluhan lainnya yang khususnya di daerah kepala. Tapi selain itu, kalau dibutuhkan, kita bisa menambahkan laser pad untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi bisa mengurangi rasa nyeri juga, membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Ini jadi penting bagi Anda pemirsa untuk memiliki dokter laser dari Gogo Mall ini, Mas Panji. Betul sekali Mbak Tantri, yang paling penting adalah kita mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat demi diri kita dan juga keluarga. Gunakan dokter laser. Nah, sudah muncul nomor teleponnya di layar kaca Anda. Silakan dihubungi untuk bisa mendapatkan manfaat terbaik. Tidak hanya bagi Anda, tapi juga untuk satu keluarga.